Revolusi sains dan teknologi juga memberi Eropa kekuatan yang dapat diterapkan pada ilmu militer. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Jadi, Eropa tiba-tiba diberkahi dengan kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh seluruh dunia jika digabungkan. Apakah Anda mulai memahami sejarah sekarang? Lalu, tentara Eropa menyebar ke seluruh dunia tanpa mempedulikan hukum perang dan damai yang berdasarkan keadilan. Tidak. Mereka terobsesi untuk menguasai seluruh dunia. Kita mulai dengan menyebut nama Allah yang penuh berkah. Kita memujinya dan memuliakannya sebagaimana dia seharusnya dipuji dan dimuliakan. Dan kita berdoa memohon kedamaian dan berkah bagi semua utusannya yang mulia, khususnya bagi yang terakhir dari mereka, Nabi Muhammad SAW. Saya memberikan ceramah tentang subjek ini pada bulan Oktober tahun 1987, yang berarti sekitar 24-25 tahun yang lalu di Pretoria, Afrika Selatan, dan sejak itu saya tidak pernah lagi memberikan ceramah tentang subjek ini. Perubahan penting terjadi di Eropa dan bukan secara kebetulan. Ketika revolusi sains dan teknologi muncul di dunia, itu dimulai dari Inggris. Anda pasti familiar dengan hukum Bohr. Bagi para mahasiswa fisika di sini, hukum ini bermula dari Inggris dengan mesin uap misalnya. Namun, seiring dengan revolusi sains dan teknologi itu muncullah filsafat sains. Pengetahuan berasal dari metode ilmiah yang hanya memenuhi syarat sebagai pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksternal, dan penyelidikan ilmiah serta penyelidikan rasional. Dan apapun yang tidak berasal dari metode ini tidak memenuhi syarat sebagai pengetahuan. Pengetahuan berasal dari suatu tempat di Orlando yang disebut Disneyland. Jadi, Al-Quran hanyalah kitab tertulis lainnya. Kami tidak peduli dalam mengevaluasi klaimnya sebagai firman Tuhan yang tak terlihat. Kami siap menerimanya sebagai kitab yang berasal dari orang ini, Muhammad Atam. Jadi, dunia yang sakral menghilang ketika Anda menganut metode ilmiah. Jadi, fondasi spiritual agama hancur ketika Anda menganut metode ilmiah. Lalu, muncullah versi agama Protestan. Revolusi ilmiah membawa tantangan bagi dunia keimanan di Eropa dengan alasan yang menyaingi keimanan. Bahwa ada ketidakcocokan yang kompatibel antara sains dan agama. Anda familiar dengan ini jika Anda mahasiswa. Dan pergulatan antara sains dan iman, antara sains dan agama, antara universitas dan Vatikan berakhir dengan kemenangan sains, kemenangan akal budi, atas agama dan atas iman. Sebagai konsekuensi dari kemenangan itu, sebuah peradaban baru muncul di Eropa. Kekristenan lenyap. Kekristenan yang mengakui kedaulatan Allah atau kedaulatan Tuhan bahwa Dia adalah yang berdaulat, otoritas tertinggi ada di tangannya. Kekristenan Eropa yang saya bicarakan. Dan jika seorang kaisar akan dinobatkan, maka pauslah yang harus memahkotainya, jika tidak, dia tidak akan memiliki legitimasi.
Filsafat politik yang berdasarkan agama ini lenyap dan sebagai gantinya muncul peradaban sekuler barat modern dengan filsafat politik baru yang menyatakan bahwa kita tidak lagi mengakui kedaulatan ilahi. Tidak, kedaulatan sekarang berada di tangan negara, di tangan rakyat. Itu disebut republikanisme. Saya tidak berbicara tentang partai politik yang dulu dipimpin George Bush. Republikanisme, negara republik, Republik Plato. Negara republik mengakui kedaulatan dan otoritas tertinggi yang berada di sini, di negara bagian, dan bukan di sana. Setiap anak sekolah yang pernah mengenal Al-Quran, apalagi kalian mahasiswa, pasti mengenalinya sebagai Sikh. Orang Melayu menyebutnya Sikh. Ubahlah pelafalan Anda, itu Sikh. Dalam bahasa Inggris, itu disebut penistaan agama. Allah adalah Tuhan yang penyayang, Anda tahu itu, dan Dia berkata, katakan kepada hambaku, bahkan jika kamu datang kepadaku dengan dosa setinggi awan, itu adalah banyak dosa. Aku akan mengampuni mereka semua. Jadi bahkan George Bush punya harapan dan Tony Blair, mereka baru saja dihukum di sini di KL, Anda tahu, karena kejahatan perang. Allah siap mengampuni semua dosa, tetapi ada satu dosa yang tidak akan Dia ampuni, yaitu Sikh dan Inah Bekari. Ada 4 hadits, bukan 1, 4 yang memberitahu kita dalam hikmah Islam bahwa di akhir hari penghakiman akan datang dan pada hari kiamat, Allah akan berbicara kepada Adam dan berkata kepadanya, keluarkan atau pisahkan manusia untuk api neraka atau jan. Dan Adam akan bertanya, berapa jumlah mereka untuk api neraka? Petik 2. Dan dia akan menjawab, aku, subhanahu wa ta'ala, mengambil 999 dari setiap 1000 untuk api neraka. Ini adalah hadits yang secara kebetulan berasal dari berbagai rantai perawi dan karenanya merupakan hadits yang sangat kuat dan malam ini kita mengajukan pertanyaan bagaimana mungkin Tuhan yang penyayang, yang suka mengampuni dan yang siap mengampuni semua dosa. Bagaimana mungkin Dia memasukkan 999 dari setiap 1000 ke dalam api neraka? Hanya ada satu jawaban. Jangan mencari jawaban lain. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa ini terjadi karena Sikh. Hanya Sikh yang dapat menjelaskan hal ini. Dan inilah yang diberikan peradaban barat modern kepada dunia, dalam filsafat politik baru, yang mencabut kedaulatan, yang tidak lagi mengakui kedaulatan sebagai milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Al-Malik, istilah yang Anda kenal, Al-Malik, yang berdaulat, mereka menyebutnya raja, tetapi dalam terminologi politik kita akan menyebutnya yang berdaulat, dan sebagai Alak, yang hukumnya tertinggi, dan sebagai Alkar, yang otoritasnya tertinggi. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Munculnya tatanan dunia baru ini di mana kekristenan runtuh dan negara sekuler modern yang menyebut dirinya negara republik muncul dalam sejarah berdasarkan fondasi omong kosong.
Revolusi sains dan teknologi juga memberi Eropa kekuatan yang dapat diterapkan pada ilmu militer. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Sehingga Eropa tiba-tiba dikaruniai kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh seluruh dunia secara gabungan. Apakah Anda mulai memahami sejarah sekarang? Dan kemudian tentara Eropa menyebar ke seluruh dunia tanpa mempedulikan hukum perang dan damai yang berdasarkan keadilan. Tidak, mereka terobsesi untuk menguasai seluruh dunia. Mereka memiliki rasisme yang membuat mereka percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang Maha Kuasa. Orang kulit putih, kita kedatangan seorang Amerika di sini malam ini yang melakukan perjalanan jauh dari Amerika Serikat untuk hadir bersama kita malam ini. Saudara kita Nathan yang hari ini kita beri nama baru. Insya Allah, Usman. Jadi, selamat datang saudara Anda setelah acara ini berakhir. Orang kulit putih, dan saya berbicara secara umum sekarang. Saya tidak memaksudkan setiap orang kulit putih. Orang kulit putih sekarang menampilkan dirinya kepada umat manusia sebagai manusia yang unggul, milik seorang superioris. Dan kita semua hanyalah penduduk asli yang harus, permisi, bersikap beradab di kelas ilmu politik. Guru saya, Profesor Leslie Manigat dari Haiti, ketika saya mempelajari hubungan internasional, dia menggunakan istilah jingoisme untuk ini. Jadi, mereka menyebar ke seluruh dunia dan mereka menjajah seluruh dunia dengan pedang berdarah, sementara pada saat yang sama melemparkan kebohongan kepada kita dari tempat sampah atau tempat sampah bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Maka mereka menjajah seluruh dunia, tetapi mereka tidak pernah melakukan dekolonisasi sebelumnya. Mereka telah menghancurkan lembaga apapun yang ada di dunia yang menghalangi mereka dalam obsesi mereka untuk membangun satu tatanan dunia yang dapat mereka kendalikan. Maka khilafah harus disingkirkan. Karena khilafah, saya tidak tahu apakah Anda ingat istilah itu. Sudah lama sekali, jauh sebelum Anda semua lahir sehingga Anda mungkin sudah lupa. Tidak, tetapi sekarang sudah lupa, dan besok, ketika kita semua akan makan hamburger McDonald's, kita mungkin akan melupakannya juga. Khilafah adalah model negara dan model sistem kita, organisasi politik dan sebuah konsepsi tatanan internasional. Bukan hanya sebuah sistem organisasi politik, tetapi lebih dari itu sebuah konsepsi tatanan internasional yang harus disingkirkan oleh negara khilafah, harus dilakukan dengan cara apapun. Akhirnya, ia dilakukan oleh seorang penjahat bernama Mustafa Kamal. Mereka yang berada di Turki yang mendengarkan ceramah ini akan terkejut. Tetapi ini adalah fakta dan fakta harus diucapkan. Apa yang dilakukan Mustafa Kamal atas nama para gurunya di dunia barat adalah memimpin penghancuran khilafah, lembaga kekhalifahan, sehingga lembaga tandingan yang muncul dari peradaban barat modern dapat menggantikannya. Negara sekuler atau negara Republik Turki. Mari kita jelaskan secara singkat khilafah yang menghilang pada tahun 1924 tetapi akan kembali lagi besok atau ya, suka atau tidak, Dewan Keamanan PBB dapat melakukan apapun yang mereka inginkan.
Khilafah akan kembali lagi besok dan saya berdoa kepada Allah agar mengirimkan saya murid-murid yang akan memiliki tulang punggung yang terbuat dari baja, bukan kertas daur ulang, yang memiliki keberanian untuk berdiri dan menyatakan kebenaran di hadapan para tiran dan bandit terbesar di dunia yang saat ini menguasai dunia. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Bisakah mereka membungkam para ulama Islam? Tidak. Bukan mereka yang benar-benar mengikuti Muhammad SAW. Kemenangan adalah untuk kebenaran dan Anda memiliki segunung kebohongan. Anda tidak dapat bersaing dengan kebenaran. Negara Khilafah tidak hanya mengakui kedaulatan Allah. Negara Khilafah juga mengakui hukum Allah yang tertinggi. Dan apa yang Allah haramkan diberlakukan sebagai haram. Dan apa yang Allah halalkan diberlakukan sebagai halal. Saat ini kita hidup di dunia sebagai akibat dari negara sekuler modern yang telah menggantikan negara di mana setiap hal yang Allah haramkan kini telah dihalalkan. Semuanya tanpa rasa malu. Allah melarang uang dipinjamkan dengan bunga, bukan. Jadi meminjamkan uang dengan bunga adalah haram. Dan wahyu terakhir yang turun dalam Al-Quran, itu adalah kitab yang akan menarik untuk Anda baca dan lihat. Wahyu terakhir yang turun dalam Al-Quran adalah wahyu yang menyatakan perang. Perang terhadap mereka yang mengonsumsi riba. Salah satu bentuk riba tentu saja adalah uang yang dipinjamkan dengan bunga. Anda tidak perlu gelar PhD untuk memahaminya dan di sekitar Anda di seluruh dunia saat ini Anda memiliki sistem perbankan yang berasal dari J yang meminjamkan uang dan bunga dan penipuan telah terjadi dan perbudakan banyak umat manusia telah terjadi sebagai akibat dari sistem perbankan itu. Tetapi itulah ekonomi keuangan dan moneter. Jika Anda menghalalkan apa yang Allah buat, itu juga inah dari Al-Quran. Allah berfirman, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan mereka mengambil para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan dan hukum-hukum selain Allah dan mereka melakukan hal yang sama terhadap Al-Masih, putra Maryam, tetapi mereka tidak diperintahkan selain untuk menyembah satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia. Jauhlah Dia dari syirik menyembah pendeta-pendeta dan para pendeta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Itulah syirik mereka. Dan bukankah manusia menerimanya dan mengikutinya? Seharusnya begitu, jika dunia modern telah menghalalkan peminjaman uang dengan bunga, itu sah. Anda tidak akan ditangkap jika meminjamkan uang dengan bunga. Tidak ada bankir yang ditangkap saat ini. Jika Anda menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu saja. Jadi, negara menegakkan hukum Allah sebagai yang tertinggi dan negara tunduk kepada otoritas Allah. Otoritasnya adalah yang tertinggi. Karena Allah berfirman misalnya kepada semua orang yang beriman kepada Allah. Taatilah Allah. Itu yang pertama. Dan taatilah Nabi. Nomor 2, dan taatilah mereka yang berwenang di antara kalian. Bukan seperti yang ditunjukkan guru saya dan bukan otoritas yang keluar dari laras senjata. Tidak.
itu harus merupakan otoritas yang sah yang berarti otoritas yang dibentuk atas dasar hukum Allah. Maka Anda memiliki kewajiban untuk mematuhi otoritas itu. Meham, dan begitulah. Negara mengakui otoritas tertinggi Allah, dan kemudian, setelahnya, otoritas Nabi, dan setelahnya, otoritas negara dan ini tidak bisa bertentangan dengan itu. Dan dengan itu, negara juga mengakui kesatuan umat dan menjaga kesatuan umat. Bagaimana hal itu terjadi? Negara mengakui semua wilayah di bawah kendali Amir Mini sebagai sesuatu yang disebut Dar Islam. Tidak pernah mendengarnya sebelumnya Dar Islam. Kosakata ini telah hilang dan sebagai gantinya Anda memiliki popcorn. Ya, ini adalah ketidaktahuan intelektual yang kita alami saat ini. Dan itu adalah fungsi dari keilmuan Islam untuk mengajar orang-orang dan membawa mereka kembali kepada kebenaran. Negara Khilafah mengakui wilayah ini sebagai Islam. Dan begitu wilayah itu dalam setiap Muslim termasuk Nathan yang datang dari San Francisco, setiap Muslim memiliki hak untuk memasuki wilayah Islam. Anda tidak memerlukan visa. Tahukah Anda? Anda tidak memerlukan visa. Yang Anda butuhkan hanyalah Isahillah dan Anda dapat memasuki wilayah Dul Islam. Nah, mengapa Anda tidak mencoba pergi ke hadapan petugas imigrasi, Pakistan, Islam Republik Pakistan, Permisi, dan Iran Islam? Dan ketika Anda menemui petugas imigrasi, lihat apakah Anda memiliki hak masuk. Setiap Muslim memiliki hak untuk tinggal di wilayah Dar Islam. Anda tidak memerlukan izin tinggal. Setiap Muslim memiliki hak untuk mencari nafkah di Dul Islam. Anda tidak memerlukan izin kerja. Dan setiap Muslim memiliki hak yang sah bukan musafir untuk berpartisipasi dalam proses politik berdasarkan kesetaraan politik dengan semua Muslim lainnya. Anda tidak memerlukan sesuatu yang disebut kewarganegaraan, suka atau tidak, itu sama sekali tidak relevan. Sekarang matahari akan terbenam, ini akan kembali ke dunia Islam. Jadi, nasionalisme Mesir dan nasionalisme Pakistan Anda, dan begitu banyak nasionalisme Anda lainnya, akan kembali ke tempat sampah di tempat asalnya dan akan digantikan dengan persaudaraan Islam, insya Allah. Mereka tidak pernah pergi, mereka tidak pernah melakukan dekolonisasi sampai mereka menyingkirkan semua rintangan di jalan mereka dalam mengejar tujuan akhir mereka, satu dunia di bawah kendali mereka dan satu pemerintahan dunia dengan yang akan mereka kuasai dunia dan itulah sebabnya khilafah harus pergi dan harus digantikan dengan sesuatu yang lain. Dan sebagai gantinya datanglah negara republik modern, negara republik sekuler modern, yang Anda semua kenal. Negara itu memecah dunia Islam menjadi beberapa bagian. Seperti Pakistan hari ini tidak akan sama lagi besok jika mereka berhasil. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan lagi serangan akan datang. Hanya Allah yang tidak membuat kesalahan. Oke. Tetapi mereka ingin menyerang Pakistan bukan hanya untuk menghancurkan pembangkit nuklir dan senjata nuklir, karena umat Islam tidak seharusnya memiliki senjata semacam itu. Hanya Israel, bukan umat Islam. Dan karena Pakistan memang memiliki senjata nuklir dan pembangkit nuklir, itulah sebabnya mereka harus menyerbu dan menghancurkannya. Dan mereka ingin memulai perang saudara di Pakistan. Jadi Anda dapat menggunakan itu sebagai alasan. Tetapi ketika mereka selesai dengan itu dan mengingat keadaan kepemimpinan yang menyedihkan, bukan orang-orang di jajaran angkatan bersenjata, kepemimpinan, mereka tampak bagi saya seperti Zionis di Pakistan. Dan juga kepemimpinan politik, bukan rakyatnya. Rakyat mencintai Islam. Tampaknya bagi saya,
Kepemimpinan menyedihkan seperti yang dimiliki Pakistan selama bertahun-tahun ini memungkinkan mereka, musuh, untuk berhasil dengan rencana mereka. Namun, mereka ingin melakukan lebih dari itu. Mereka ingin memecah Mesir menjadi beberapa bagian. Maaf, memecah Pakistan menjadi beberapa bagian karena lebih mudah bagi India untuk membangun hegemoni atas bagian-bagian itu. Mereka ingin melakukan hal yang sama dengan Mesir. Serang Mesir dari sisi ini, Israel. Serang Mesir dari sisi itu. Sisi mana? Dulu ada seorang pria di Libya yang menentang Zionis. Saya tidak tahu apakah Anda mengingatnya. Dan mereka mengambil Muslim. Mereka mengambil Muslim dan menipu Muslim ini, dan mereka membuat aliansi dengan Muslim ini. Dan orang-orang inilah yang sekarang bertanggung jawab untuk membuat aliansi dengan NATO Zionis untuk menggulingkan pemimpin dan pemerintahan ini di Libya. Jadi Libya sekarang berada di bawah kendali NATO. Jadi ketika mereka siap, NATO akan menyerang Mesir dari barat dan memecah Mesir menjadi beberapa bagian. Seluruh dunia Arab akan diserang seperti itu. Mengapa? Karena mereka ingin menguasai dunia. Dan mereka melakukan dekolonisasi setelah mereka mendirikan lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga ekonomi seperti perbankan, lembaga-lembaga moneter seperti mata uang kertas yang palsu, curang, dan haram. Apakah kita sekarang memiliki semuanya? Dan hanya setelah mereka mendirikannya, mereka melakukan dekolonisasi dengan kepastian sekarang bahwa mereka dapat terus memerintah melalui perwakilan. PROKY ayo, berikan saya kata bahasa Indonesia untuk perwakilan. Dia sedang mencari-cari di sakunya sekarang. Progi. Melalui perwakilan. WOK melalui perwakilan sebagai konsekuensi dari keberhasilan mereka dalam mengganti khilafah dengan negara sekuler republik modern. DAL membawa dunia baru ke dunia.